dengan penyusunan skenario. Jadi mungkin teman-teman udah biasa lah ya membuat, kalau bagi teman-teman yang di testing, membuat skenario, kemudian dituangkan dalam dokumen strategi testingnya dan eksekusi. Dan bagi teman-teman di ISP sih mudah-mudahan juga kebayang ya. Mungkin ada yang pernah membuat, ada yang belum ya. Tapi mudah-mudahan kebayang bagaimana requirement itu nanti harus diwujudkan dalam salah satunya adalah suatu urutan skenario, karena memang permintaan user itu pasti nanti kan akan dieksekusi untuk interaksi usernya dengan sistem ya, pasti nanti ada urut-urutan cara mengaksesnya, terus kalau ketemu kondisi tertentu dan seterusnya. Nah ini yang kali ini adalah cara, mungkin saya akan sharing cara menggambarkan skenario tersebut menggunakan ini Spark System. Basisnya adalah dari use case yang sudah dibuat. Jadi ini asumsinya use case-nya sudah ada. Atau kalaupun nggak ada ya sebenarnya bisa saja disusulkan untuk dibuat. Tapi yang penting di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa use case-nya itu nanti akan kita breakdown ke dalam diagram yang lain. Antara lain adalah diagram activity dan diagram sequence. Nah, dua diagram tersebut itu bisa dibuat manual, maksudnya manual adalah dengan memasukkan elemen-elemennya ke dalam masing-masing diagram tersebut, atau bisa juga otomatis. Nah, otomatis ini kalau di Spark System itu dikaitkan dengan use case-nya. Jadi kalau use case, mungkin saya contohkan saja salah satu gambar use case-nya di sini. Mana ya? Oh, kosong. Kosong nggak di sini. Ini aja kali ya, yang BI fast aja. Nah, ini salah satu contoh diagram use case terkait dengan BI fast. Kebetulan kalau BI fast kita saat ini adalah untuk diimplementasikan di mobile banking. Nah, saya belum membuat nih skenario-nya di sini. Mungkin nanti saya tunjukkan sepintas saja. Kalau detail-detailnya apakah nulisnya tepat atau enggak, itu nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Tapi yang mau saya tunjukkan saat ini adalah caranya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kelihatan nggak ya saya sharing screen use case nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Jadi komponen use case atau elemen use case itu adalah aktor yang digambarkan dengan orang-orang ini, kemudian boundary ini gambarkan sistemnya, kemudian yang bulatan-bulatan ini adalah use case-nya. Yang ini itu aktor juga nih, yang ini. Tapi yang atas ini bukan. Ini hanya elemen lain, package yang di-link-kan ke sini. Oke. Kalau kita breakdown untuk proses pembuatan skenario, caranya adalah kita masuk ke dalam salah satu use case-nya. Misalnya di sini ya. Di sini kenapa gambarnya kayak gini? Ini asumsi saya nih, karena saya nggak masuk detail ke dalam proyeknya BI Fast.
beberapa dokumen saya lihat dan beberapa meeting saya ikutin, tapi penggambaran saya nggak sepenuhnya ya. Jadi BI Fast ini untuk menggambar, untuk mengakomodasi proses transaksi antar bank. Kalau saya asumsikan adalah menggunakan BI sekarang, platformnya BI, bukan menggunakan switcher. Nah, artinya sebenarnya existing itu sudah ada proses transfer antar bank, pembayaran antar bank, antar ke pihak ketiga, itu sudah existing. Hanya saja dengan adanya proyek ini, prosesnya kan akan berubah. Yang kalau kita misalnya asumsikan ada suatu proses itu urutannya 1, 2, 3, 4. Sekarang akan menjadi 1, 5, 3, 4. Jadi yang langkah kedua tadi, itu digeser ke menjadi langkah kelima. Ada pihak lain, kelima di sini. Tapi proses berikutnya sama, ketiga dan keempat sama. Jadi 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 5, 3, 4. Jadi berubah, prosesnya berubah. Nah, yang di sini juga berubah. Kita sudah punya existing mobile banking. Kita sudah punya existing mobile banking yang di dalamnya juga sudah ada proses-proses. Kalau dari aktornya mungkin sepintas saya gambarkan adalah ada nasabah yang belum terdaftar di mobile banking. Ada nasabah yang sudah terdaftar di mobile banking. Tapi ternyata tidak semua nasabah yang terdaftar di mobile banking itu bisa transaksi menggunakan BI Fast. Dia harus terregister dulu di BI Fast. Sehingga nanti akan ada proses untuk melakukan registrasi. Melakukan proses registrasi ke BI Fast. Setelah dia registrasi, maka dia akan dianggap sebagai nasabah bank yang bisa bertransaksi melalui BI Fast. Dan makanya di sini ada aktor yang dia hanya nasabah bank saja, tapi ada aktor yang nasabah mobile banking yang bisa bertransaksi BI Fast. Nah, mungkin saya nggak akan gambarkan semua bulletin ini, tapi saya akan gambarkan yang simple dulu, ini yang registrasi. Registrasi, bagaimana cara menyusun skenario kalau kita akan membedah si use case-nya registrasi ini. Nah, di Spark System kita bisa melakukannya dengan ini di double klik. Di double klik maka akan keluar seperti ini, si propertiesnya akan keluar, atau cara lain adalah di elemennya si use case ini kita klik kanan, kemudian properties, sama sih, hasilnya sama. Seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, dari properties yang sudah muncul di sini, ini bisa kita lengkapi sesuai dengan elemen itu akan menceritakan apa. Itu semua bisa kita lengkapi, termasuk note-nya di sini. Catatan apa? Catatan kait registrasi, bla bla lah ya. Nanti bisa disesuaikan. Fokus saya nggak di situ. Di sebelah kiri itu ada beberapa menu requirement seperti ini. Requirement nanti mungkin ada requirement apa nanti perjelas di sini. Ada constraint, saya belum mengeksplorasi constraint ini apa. Nah, yang kita fokuskan sekarang adalah yang skenario. Nah, skenario ini nanti akan kita susun, tapi mungkin skenario ini besarannya bisa kita beri catatan juga.
Ini ada notes di sini, pilih catatan, misalnya penyusunan skenario registrasi BI Fast melalui mobile banking BNI. Nah ini kalau teman-teman lihat di bawah, ini ada skenario, ada structure editor. Tombol structure editor ini nanti akan menentukan, kita akan menggunakan, akan mendetailkan dari skenario-skenario yang ada di bawah sini. Jadi skenario ini defaultnya adalah basic. Jadi basic path itu kalau kita melakukan suatu urutan proses, urutannya itu lurus saja, tidak ada pencabangan. Jadi dari A ke B ke C dan seterusnya. Seperti tadi contohnya dari proses 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 itu proses yang normal. Tapi nanti kan akan kita geser menjadi 1, 5, 3, 4. Nah, 1, 5, 3, 4 itu pencabangan. Dan itu bisa kita buat urutannya. Nanti akan ada, selain basic path, itu ada alternate. Terus ada eksepsi. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, saya teruskan untuk yang structure editor ini, kalau kita klik, maka nanti akan menuju ke sini, ke editornya skenario, penyusunan skenario. Nah, kalau kita lihat defaultnya oleh Syspack System akan ditulis seperti ini. Ini ada aktor, user, step 1. Ada ini gambar komputer, ini adalah aktor tapi berupa mesin, berupa aplikasi atau berupa pihak yang bukan orang. Dia sistem step 1. Ini user, gambar orang, dia nyebutnya user. Gambar komputer, nyebutnya sistem. Baru langkah pertama. Kemudian orang lagi, itu langkah kedua. Mesin lagi, sistem langkah kedua, dan seterusnya. Ini nanti akan bisa kita susun. Jadi ini asumsi saya begini. Nanti kalau kita kembali ke sini, ke use case-nya, si nasabah M-Bank itu nanti bisa melakukan registrasi harusnya bagaimana. Nah, mungkin langsung saja saya tulis nasabah. Ini kan di sini aktornya nyebutnya adalah nasabah M-Bank. Maka kita tulis nasabah M-Bank melakukan login. Mungkin harusnya kan login dulu ya. Login ke aplikasi M-Bank. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, saya bicara yang ini dulu. Di sini ada contact reference. Contact reference ini ternyata sudah terisi default. Isinya adalah aktor ini, nasabah M-Bank. Nah, nasabah, benar ya nasabah M-Bank ya? Nasabah M-Bank. Nah, ini nanti akan kita isi contact references-nya ini, kita aktor-aktor atau suatu sistem yang lain yang nanti akan kita hubungkan di dalam proses penyusunan skenario itu, nanti akan kita hubungkan. Jadi kenapa itu perlu? Karena itu nantinya yang dia akan menjadi elemen yang akan nanti kita analisa lebih lanjut. Jadi contohnya ini nasabah M-Bank. Kalau nasabah M-Bank ini kita tulis benar di sini, maka nanti linknya
tampilannya nggak seperti ini. Tampilannya dia akan ada suatu link. Nah, ini belum benar nih nulisnya. Karena belum benarnya di mana? Ini nasabah strip and bank. Penulisan ini sama dengan penulisan yang ada di aktor, penulisan aktor itu sama. Kalau tidak sama, maka dia tidak aktif, tidak teridentifikasi sebagai suatu entity atau suatu elemen yang sudah ada. Nah, ini harus sama persis, harus sama persis. Ini sudah saya kasih strip. Nah, setelah saya kasih strip, dia akan ada link seperti ini, aktif dia sebagai link. Di sini kalau kita dikatakan, kita ngoverkan, bisa kita maintenance dia propertiesnya seperti apa. Kembali lagi ke properti awalnya. Terus kemudian kalau kita ini di sini apa ini? Mungkin ke elemen ini. Jadi ini elemen ya, ini suatu elemen yang nanti dia itu kalau kita cari dia sudah ada di diagram ini. Nah, kita bisa pastikan ke masing-masing diagramnya. Nah, seperti ini. Dia akan langsung menuju ke diagram yang digunakan oleh elemen tersebut. Seperti yang ini, elemen aktor itu digunakan di diagram mobile banking. Atau, nah ini, jadi di Spark System, kalau kita sedang mengaktifkan suatu export skenario, ini harus kita pastikan bahwa si elemen atau diagram itu pastikan bahwa dia itu menunjuk ke situ. Contohnya yang ini kita sedang mengolah si use case-nya melakukan registrasi BI-FAST. Sehingga harus kita pastikan di dalam project browser ini sebelah kiri, dia menuju ke situ. Nah, pada saat si kursor yang aktif itu bukan di use case yang ini, maka skenario-nya hilang penampakannya. Tapi dia masih tetap simpan. Hanya saja karena kita yang ini, maka dia nggak muncul. Nah, bagaimana memunculkannya lagi? Kita kembalikan lagi ke elemen yang dituju untuk di skenario ini. Nah, caranya adalah dengan ini klik kanan saja, terus find di project browser. Nah, ini sudah aktif, si pilihannya adalah ke use case ini. Nah, setelah aktif di use case ini, kalau kita ke tab-nya skenario, nah dia akan kembali lagi seperti yang tadi. Jadi kalau kita bolak-balik main di beberapa tab atau ngedit di beberapa tab, itu seringkali ini kelihatan hilang. Tapi nggak apa-apa, itu hanya ngumpet saja karena kita lagi mengaktifkan project browsernya di menu yang mana. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Saya pelan-pelan saja nih menjelaskannya. Baik ya, mungkin saya lanjutkan. Saya nggak bisa mungkin menggambarkan ini secara benar, tapi nanti penyusunan skenario ini itu harus bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Karena barangkali apa yang misalnya saya lagi nulis di sini nih, ternyata salah, step saya salah, itu nanti akan bisa dibenerin oleh yang lain. Jadi tolong nanti kalau saya nulisnya salah, tolong dibenerin. Saya nanti akan nulis sampai step 4 dulu, terus nanti akan kita lihat si diagramnya yang bisa dibentuk seperti apa. Jadi sebelum saya lanjutkan, ini di sini ada menu untuk ngedit yang skenario ini. Jadi yang kalau menu yang ini adalah kita kembali lagi ke basic path. Jadi kalau misalnya kita sudah beberapa path kita kerjakan, jadi kita nambahin path itu ada di sini yang sebelahnya ini,
alternate path, ada juga yang exception path. Jadi ada dua jenis. Nanti penggunaannya tergantung dari skenario yang kita butuhkan. Ada yang skenario-nya lurus saja tanpa belok-belok. Ada yang memang harus belok. Salah satu beloknya adalah begini. Kalau teman-teman membayangkan transaksi transfer di teller, transaksi transfer di teller, itu misalnya kita bicara nominal saja. Nominal kan ada yang menjadi kewenangannya teller, ada yang kewenangannya di atas teller. Nah, pada saat transaksi di kewenangannya dia sendiri, maka itu lurus, basic path. Tapi pada saat nominalnya itu di atas kewenangannya teller, maka nanti akan menjadi alternate path. Jadi misalnya teller kewenangannya 25 juta. Tapi di situ ada nasabah yang bertransaksi di teller dengan nominal 50 juta, yang itu nanti kewenangannya penyelia. Maka nanti akan dibelokkan. Setelah cek misalnya ke nominalnya adalah di atas kewenangan dia, maka nanti akan kita aktifkan yang alternate path. Terus kemudian ini nanti akan ada editing untuk contact list. Kemudian ini untuk naikkan atau menurunkan si susunan skenario ini, langkah-langkahnya. Terus kemudian yang ini untuk membentuk diagram berdasarkan urutan proses yang kita susun ini. Jadi diagram yang bisa kita susun berdasarkan urutan ini ada activity, terus activity-nya ada beberapa, yang polos, yang dengan parameter, dengan action pin. Mungkin kalau terlalu rumit nanti kita pakai yang activity biasa saja. Kemudian ada rule, ada state, ada sequence, ada robustness. Ini saya nggak tahu nih yang robustness ini. Kemudian dari sini ada lagi tombol. Nah ini tombol ini nanti untuk mengenerate suatu diagram yang menggambarkan proses test case-nya. Di situ nanti akan apakah test case-nya itu sudah di running atau belum. Itu nanti akan ada menu lagi untuk menginput apakah skenario-nya itu sudah kita running atau belum. Siapa yang running, siapa yang ngecek, dilakukan kapan, hasilnya pas atau fail, dan seterusnya. Itu nanti bisa kita tindak lanjuti lagi. Nah, itu gambaran sepintas untuk yang menu di atas. Barangkali ada ide setelah login itu ngapain ya? Harusnya sih tahu lah ya teman-teman, walaupun ini tidak pegang aplikasi mobile banking, tapi sebagai pengguna mobile banking kan tahu kan ya, setelah login itu ngapain? Berarti si nasabah akan masuk ke dalam menu mobile banking kan? Setelah masuk ke dalam menu mobile banking, apa yang dia pilih? Berarti nasabah mobile banking memilih mBank, memilih menu registrasi BI Fast. Ini nanti kalau kurang komplit silahkan nanti dikompleti. Terus setelah registrasi, ini asumsinya lancar ya, registrasi ke BI Fast. Back-end-nya nggak saya bicarakan dulu nih. Ini dari sisi si nasabah dulu. Karena kan kalau dari use case ini, si nasabah registrasi, kemudian kan sebenarnya dari sistem mobile banking ini akan meneruskan ke back-end dan ke BI. Tapi ini juga harusnya kita gambarkan di sini. Tapi sepintas saya lewati dulu, nanti bisa saya insert. Sepintas saya lewati. Jadi setelah mendapatkan respon dari BI Fast ke mobile banking ini, maka si nasabah, kita lanjutkan, nasabah
mBank mendapatkan respon berhasil, misalnya berhasil registrasi BI Fast. Nah, setelah itu nanti sebenarnya sampai di sini selesai ini selesai. Kalau selesai kita bisa nulis ini selesai. Cuma saya lupa kalau selesai ditulis di mana ya. Menginput data dulu nggak, Pak Slamet? Harusnya begitu. Nomor Harusnya 3 itu menginput data yang ada di menu registrasi. Nomor 4-nya mungkin baru mendapatkan respon berhasil. Ya, oke. Langkahnya di mana, Mbak? Di langkah nomor 3 itu mungkin menginput data dulu, Pak. Karena input biasanya data kan dulu ada ya. yang ada data mandatori, ada enggak kan biasanya. Oke. Sekaligus saya kan akan menunjukkan nih bahwa kalau ternyata yang kita input tadi itu ternyata kurang, itu kita tinggal sisipkan ke bawah, terus nanti ini kita isi dengan yang seharusnya. Kira-kira gimana Bapak? Nasabah mBank menginput ya, menginput data apa ya? Data registrasi, Pak. Data registrasi. Ya. BI Fast. Ya, mungkin teman-teman yang pegang BI Fast atau pegang mobile banking bisa memberikan ininya ya untuk melengkapinya gimana ya. Nah, ini itu kalau kan versi gimana Mbak? Kalau di yang nomor 3 ini Pak, ada yang mandatori dan tidak mandatori yang harus kita tes. Itu bagaimana Pak? Itu nanti kita bisa skenariokan di alternate Mbak, di alternate. Jadi nanti kita akan misalnya yang mandatori itu tidak diisi, maka nanti kan akan keluar semacam message ya, message error gitu ya. Nah, itu nanti akan dikeluarkan message-nya. Kita asumsikan kalau ini basic path itu masih lurus-lurus saja. Jadi semua yang field mandatori memang kita isi, semuanya kita isilah seperti seharusnya dan betul. Kita belum masuk kalau yang salah, kita masih memasukkan yang betul. Berarti kalau negatif tes itu kita buat lagi kayak begini lagi gitu ya Pak? Nah, mungkin sekalian deh. Ini kan pada saat di langkah ketiga ini menginput data registrasi BI Fast. Pada saat kita butuh untuk proses verifikasi apakah dia itu benar atau enggak, kita pakai alternate. Ini kan ada alternate. Nah, kita klik saja, nanti akan muncul alternate path. Misalnya kita isi sebagai namanya input data registrasi. Ini ada pilihannya nanti. Nah, mungkin satu dulu ya. Barangkali nanti akan ada hal yang lain lagi. Nah, yang kita isi tadi itu menjadi di entry point-nya itu menjadi seperti ini. Dia karena bagian dari langkah ketiga, maka disebutnya sebagai 3A. Nah, kita bisa mendetailkan lagi ini si 3A ini seperti apa. 3A-nya berarti ini kita pilih di double klik. Ini sudah masuk dalam skenario input data registrasi. Nah, ini bisa kita detailkan di sini. Jadi contoh tadi misalnya data mandatori kosong, menginput apa ya? Apa Mbak kira-kira deskripsinya Mbak? Menginput data
Apa sih yang mandatori? Data Input data mandatori. Iya. Oke. Biasanya kan Oke, setiap registrasi kan ada field yang mandatori, ada yang tidak gitu loh Kak. Biasanya iya, sih. iya betul betul. Enaknya gimana ya? Nasabah M-Bank menginput data mandatori. Kalau mungkin kaitannya dengan kalau misalnya ternyata dia nggak nginput gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi Nah, kalau ada field-field yang tidak terinput, harusnya kan ada error message yang disampaikan. Ini kita bisa masukkan ini menginput data mandatori. Enaknya gimana ya? Harusnya sih lebih detail ya Pak. Data mandatorinya itu umpamanya email, nama, handphone, kayak begitu. Atau berarti harus tahu requirement-nya, field-nya apa aja sih gitu. Biasanya sih saya kalau buat skenario gitu Pak, jadi per field itu ya udah dimasukkan ke skenario, satu field itu harus dicek errornya nanti keluar atau tidak gitu. Ya. Di satu screen itu gitu. Saya lagi mikir ini mecahnya ada di langkah yang mana ini. Di sini ini kan sudah di layar menginput data, kemudian inputnya itu memang iya ke sini sih, iya ke sini. Terus atau mungkin gini dulu deh Mbak ya. Dan teman-teman mungkin saya pakai yang basic lurus dulu saja ya. Asumsinya yang basic ini adalah memang keisi. Jadi aktivitas di sini menginput data registrasi BI Fast di mobile banking itu saya mau menunjukkan bahwa ini nanti akan kita masukkan ke dalam form atau di layar mobile banking. Nah, di layar mobile banking itu nanti kita gambarkan di sini sebagai suatu reference, sebagai contact reference. Jadi melalui screen registrasi ini menginput data registrasi BI Fast melalui yang itu nanti saya sambung lagi ya Mbak ya, melalui screen mobile banking. Nah, di sini screen mobile banking ini itu adalah suatu entity juga atau suatu elemen. Nah, elemennya ini harus kita gambarkan juga. Kalau di use case itu kan hanya seperti ini, tapi tidak ada gambaran UI-nya, tidak ada gambaran UI-nya. Nah, ini nanti kita perlu gambaran UI-nya. Barangkali itu menggunakan suatu elemen yang lain. Suatu elemen yang lain yang nanti kita geret ke sini. Coba saya cek ada nggak elemen yang lain terkait dengan mobile banking. Harusnya kita sudah punya yang namanya user interface yang menggambarkan suatu UI. Ini belum ada. Belum ada nih.
Atau saya persingkat saja ini, karena saya nggak nyiapin untuk mobile banking sebenarnya. Tapi saya bicara ini, jadi nyari-nyari dulu. Yang sudah siap mawon, Pak. Apa? Yang sudah siap mawon. Oh, yang sudah ada aja ya? Iya. Yang sudah ada, memang ini nanti akan banyak sekali yang harus diinput sini. Pintas saya nunjukkan yang belum ada, tapi kira-kira caranya seperti ini. Nanti kalau ini kita generate, mungkin saya nunjukin generate-nya ya. Terus nanti saya nunjuk ke yang sudah pernah dibuat. Kalau ini mau di generate, nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya menjadi activity. Activity mulainya ngapain, nanti ini ada mecah dan nanti ada n-nya. Ada n-nya. Terus yang ini ada juga sequence. Nah, sequence-nya seperti ini. Seharusnya ini selain nasabah mBank, di sini akan ada elemen yang lain, ada elemen yang lain, ada elemen yang lain yang dia itu nanti akan nyambungin message-nya itu akan tersambung-sambung ke elemen-elemen itu. Nah, dari dua diagram yang di-generate tadi itu akan bisa kita lihat di sini. Jadi pada saat kita generate berdasarkan use case yang ini, maka akan create dua diagram yang dia itu akan menginduk ke use case yang ini. Oke, nanti mungkin detailnya bisa kita bahas lebih lanjut. Ini saya tutup dulu. Saya akan coba ke yang sudah pernah dibuat. Walaupun saya nyoba buat itu juga kayaknya belum komplit juga. Tapi paling enggak kelihatan bentuknya. Karena terus terang untuk membuat ini butuh bantuan dari banyak pihak. Yang mana ya? Nah, ini adalah suatu use case terkait dengan di Bankslink dan ada banyak sekali aktivitas si ADC karena ini pinjaman. ADC, tapi tidak semuanya saya buat. Saya baru membuat untuk yang inquiry pelunasan. Nah, kalau kita double klik di inquiry pelunasan ini, sama seperti yang tadi, akan masuk ke properties dan bisa kita pilih skenario. Setelah skenario, itu ada skenario-nya, ada basic path, ada fleksi. Kita bisa masuk ke dalamnya dengan ngeklik structure editor. Nah, ini masuk kira-kira seperti ini. Nah, kurang lebih harusnya bentuknya seperti ini ya. Jadi si aktor ini ADC, input rekening pinjaman di screen ini. Terus kemudian ini akan diproses di belakangnya dan Bankslink-nya akan meneruskan informasinya ke sistem aktor di host-nya. Dari host ini sistem akan memberikan feedback. Kalau kita lihat di sebelah kiri di menunya ini ada terkait dengan inquiry pelunasan, itu adalah di mana inquiry pelunasan? Inquiry pelunasan ya, susah. Pakai ini aja, kalau pakai mata udah susah. Nah, ini inquiry pelunasannya pakai screen 13.000. Di dalamnya setelah kita generate ada diagram-diagram seperti ini. Ini ada test case-nya. Jadi test case-nya akan bentuk ini, akan bentuk suatu diagram yang dia menggambarkan apakah si skenario ini, skenario yang ada di use case-nya inquiry pelunasan itu sudah dijalankan atau belum, dan ada berapa skenario di situ.
Terus kemudian yang aktivitinya kurang lebih bentuknya juga seperti ini. Jadi dia melibatkan si aktornya adalah ADC, ada bank-link-nya, ada icons-nya. Jadi masing-masing itu nanti akan ada bentuk suatu diagram seperti ini, alur proses. Masing-masing nanti akan bisa kita bedah skenario-nya atau tes datanya seperti apa. Terus kemudian yang ini yang sequence. Nah, sequence-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada aktornya, ada bank-link-nya. Di sini bank-link yang di 13.000. Atau mungkin yang lain lagi terkait dengan misalnya 13.045-nya. 13.045 itu kan transaksi pelunasannya ya. Transaksi pelunasannya seperti ini, test case-nya, penggambaran diagram test case-nya, kemudian activity-nya itu ini. Jadi kalau tadi ketemu alternate ataupun eksepsi, itu nanti akan bentuk seperti ini, pencabangan. Ini belum dirapikan saja nih. Pencabangan apakah N atau diteruskan prosesnya. Terus kemudian yang activity sequence. Ini sequence. Nah, sequence sama seperti ini tadi. Hanya saja ini kayaknya lebih komplit dari yang sebelumnya. Ini sudah ada sistem aktornya. Teman-teman, ini memang agak panjang, tapi ini sebagai awalan saja. Barangkali nanti di sesi berikutnya kita akan ambil salah satu case saja, terus kemudian kita lengkapi bagaimana menggambarkan itu ke dalam skenario di sini. Iya Pak Slamet, mungkin berikutnya next lebih ke yang itu Pak, breakdown lebih ke test case untuk yang datanya. Kalau yang Bapak sampaikan pagi ini kan kayaknya prosesnya dari depan ke belakang seperti apa. Nah kalau seandainya kita skenario kan lebih ke datanya, kayak yang tadi umpamanya registrasi kan input field-nya aja ada beberapa gitu kan. Kayak atau ini tadi inquiry pelunasan, di mana inquiry pelunasan itu juga sebetulnya ada mau inquiry-nya dengan apa sih, dengan denda atau tidak gitu, atau kan ada kayak gitunya Pak gitu. Saya masih belum kebayang tuh Pak yang sub-nya seperti itu tuh gimana caranya. Itu pertama Pak. Kedua Pak Slamet, kalau seandainya ini kita use case-nya di depan itu belum ada, belum terbentuk, kita ngambil dari belakang gitu, bikin skenario itu memungkinkan atau enggak, Pak? Maksudnya dari belakang gimana, Mbak? Kalau ini kan dari depan kan Bapak sudah bikin use case terlebih dulu ya. Terus baru bisa kita klik ke dalam gitu, terus baru bisa input skenario testing gitu. Iya. Saya kalau seandainya use case-nya itu belum ada di sini gitu loh. Kita cara bikinnya gitu dari umpamanya kita mau pakai dulu bikin skenario gitu. Biasanya kan seperti itu Pak, kadang-kadang kita dari skenario tuh baru kebayang seperti ini gitu. Sistem Spark ini support seperti itu enggak? Kita create-nya dari belakang dulu atau memang tetap harus membuat use case terlebih dulu gitu Pak? Terpaksa begitu Mbak. Memang penyusunan skenario ini memang basicnya itu adalah dari use case-nya. Jadi itu mandatori harus ada use case-nya. Hanya saja kalau misalnya belum terbayang ini use case-nya apa dan belum pernah digambarkan, kalau belum pernah digambarkan bisa saja nanti create saja Mbak di salah satu ini package ini.
Ini create saja, misalnya yang terkaitnya dengan aplikasi apa. Ini kan sebagian besar memang saya buatkan, tapi hanya baru kosong-kosong itu, nggak ada isinya, belum banyak isinya. Jadi misalnya kayak kalau API ini kayaknya sudah ada, tapi banyak sekali yang nggak ada, misalnya ini ya. Ini apa, saya juga nggak ngerti. Karena nggak ngerti, baru saya buatkan ini, buletan-buletan saja. Terus yang mana lagi ya? Ini kayaknya, saya nggak ngerti juga nih kayaknya. Nah, banyak yang bentuknya masih seperti ini, Mbak. Default dari template-nya si Spark System. Tapi kalau ketahuan bahwa itu aplikasinya adalah sudah ada di sini, sudah ada di daftar ini, maka tinggal kita pilih saja. Misalnya salah satu diklik, terus kemudian kita perjelas deskripsinya apa. Misalnya use case baru, misalnya nih ya, use case baru untuk diskusi skenario. Misalnya saya kasih nama begitu. Ini diingat-ingat di BAMS nih. Nah, dari sini lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Sama seperti yang tadi, masuk ke skenario, kemudian structure editor, selanjutnya kita susun. Nah, tapi kalau misalnya ini aplikasinya sudah pernah digambarkan di sini, tapi use case-nya masih kosong. Atau aplikasinya sudah digambarkan di sini, kita lihat di dalam use case-nya ini kok kira-kira bulletnya belum ada. Ini misalnya ya, misalnya di sini bulletannya belum ada, tarik-tarik di sini nggak ada, ya kita bikin bulletin baru. Caranya adalah dengan yang seperti yang sebelumnya, kita masuk ke menu, ke toolbox, kemudian kita tambahkan use case baru di sini. Nah, use case baru. Terus sama seperti tadi, kita tinggal lengkapi di skenario-nya, bla 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 gitu ya. Atau misalnya ini saya save nggak apa-apa ya, saya save aja deh. Misalnya ternyata aplikasinya belum tergambar, belum ada di situ. Satu dulu, biar nggak kebanyakan menu. Aplikasinya nggak ada di yang sini karena memang benar-benar baru. Kalau memang benar-benar baru, ya kita buat aplikasi yang baru di sini. Saya sudah buatkan template-nya kalau untuk membuat rangkaian ini package-nya si use case dengan pakai yang ini di bawah, di paling bawah, di use case yang paling bawah ini ada use case template. Ini tinggal di copy, terus copy to clipboard, terus structure for duplication, terus kemudian menunya kita kasih ke use case ini dan paste di sini. Pastenya di sini. Paste package from clipboard. Nah, ini kalau diklik, maka nanti akan masuk ke sini, ke package-nya di bawah use case. Nah, nanti tinggal kita rename. Misalnya ini kemarin ada yang coba-coba ya. Ini kita rename. Kita rename dengan properties. Coba-coba kita sebut saja tanggal berapa tanggal sekarang ya? Tanggal 12 ya? Tanggal 12 ya? Oh, tanggal 15 ya ampun, cepat amat. 15 Nov. Nah, ini rename. Ini rename. Rename akan menjadi seperti ini. Terus kemudian kita masuk ke diagramnya. Nah, kita add di sini diagramnya. Sama seperti tadi, kalau sudah ada buletan, kita tinggal masuk lagi ke skenario dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak pas, misalnya ini kok urutannya nggak pas, ya kita bisa menggeser ke bawah atau ke atas dengan tombol ini. Ini move down, move up. Kurang lebih begitu Mbak Ani, karena memang
basicnya untuk membuat skenario ini adalah dari use case. Nah, kalau teman-teman ISP sudah mempunyai diagram use case, sudah bisa menyimpulkan dari hasil diskusi dengan use case atau membayangkan requirement-nya user dan bisa digambarkan di use case, pakai apapun itu, bisa pakai Spark System, bisa pakai Visio, bisa pakai yang lain, asal ada bulletan use case, ada orangnya, ada boundary, itu bisa kita pindahkan ke sini. Setelah kita pindahkan ke sini, selanjutnya skenario kita susun sama seperti tadi caranya. Kurang lebih begitu, Mbak Ani dan teman-teman. Ada lagi mungkin yang belum clear? Mungkin next itu ya Pak, yang cara membuat tes untuk yang data itu. Ada usulan ini Mbak, ada yang usulan kira-kira mau nyoba apa? Bebas sih Pak, saya Pak, cuman lebih ke yang tadi detailnya tadi, lebih tes datanya. Kalau sekarang kan kayak saya tuh lagi ngerjain di loan itu lagi banyak menu upload. Ya. Upload itu kan lebih banyak datanya yang kita tes gitu. Kalau prosesnya kan sekali jalan begitu aja itu, lebih ke datanya gitu. Kalau ada CR-nya Mbak, nanti saya coba baca-baca dulu sehingga saya tergambar kira-kira skenario-nya apa, dan pada saat kita nanti diskusi lebih masuk gitu. Mungkin kalau saya lebih duluan tahu caranya untuk penggunaan tools ini, tapi mungkin Mbak Ani dan teman-teman yang lain lebih paham terkait skenario-nya. Nah, itu kita klikkan di situ. Iya, baik Pak. Kira-kira CR berapa? Atau nanti WA aja ya Mbak ya? Iya, kalau nanti belum saya WA ke Bapak. Iya Pak. Mungkin nanti itu menjadi agenda kita di hari Jumat ya. Iya. Kita bisa bicarakan ini. Karena memang akan lebih enak kalau kita bicaranya case daripada teori-teori aja kayaknya pusing. Tapi sambil cara-caranya mungkin kita nggak usah cepet-cepet untuk ngobrolinya, tapi yang penting step-stepnya bisa dipahami. Iya Pak, siap Pak. Ya, karena nanti secara sarannya itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa oh ini skenario yang harus dijalankan untuk use case ini itu sudah lengkap atau belum, sudah semuanya dijalankan atau belum. Kalau di CMDB yang sebelumnya itu kan kita punya ya yang use case dan test case itu, dan test case-nya bisa banyak di situ, ada data juga yang kalau kita nanti coba implementasikan pakai automation testingnya yang UFT itu nanti kan bisa ya kita datanya kita simpan ke dalam Excel terus kemudian kita eksekusi. Nah itu memang pelan-pelan ke sana. Paling enggak sih salah satu tujuannya adalah kita bisa tahu skopnya itu sampai seberapa besar. Kalau sebagai contoh, kalau yang ini yang mana ya, udah ada ya. Sebagai contoh ini suatu boundary system yang di dalamnya itu sudah ada banyak sekali use case. Tapi pada saat user menginginkan sesuatu, perubahan, update, enhancement, itu pasti nggak semuanya ya. Nggak semuanya itu kita akomodasi, pasti akan pilih salah satu. Dan pada saat kita menyusun skenario itu, kita akan tahu juga bahwa oh ini nanti ada kaitannya toh di back end-nya itu dengan yang mana. Di back end itu apakah memang perubahannya spesifik bagi dia, fungsi yang existing juga spesifik bagi dia, itu aman. Tapi kalau ternyata nggak spesifik bagi dia, tapi juga dibagi fungsi-fungsi yang lain, dan di luar dari sistem ini, maka itu nanti yang harus kita lakukan integrasi regresi lah, supaya kita yakin bahwa perubahan di tengahnya atau di back end-nya itu tidak nyenggol kemana-mana. Nah itu salah satunya ya yang bisa kita telusuri dengan cara seperti ini. Barangkali itu dulu ya, mungkin
kita bisa lanjutkan di Jumat depan. Terima kasih.